Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi pada manusia. Sistem sirkulasi dapat disebut juga sistem transportasi. Kenapa bisa begitu? Coba perhatikan animasi berikut. Kegiatan transportasi umum yaitu bus yang menghantarkan penumpang dan membawa penumpang ke halte yang mereka tuju. Pada halte tersebut juga akan ada pergantian penumpang. Sama halnya dengan sistem sirkulasi yang juga menghantarkan darah untuk diedarkan ke organ-organ tubuh yang dituju. Pada organ-organ tersebut juga ada pertukaran darah, yaitu darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Yuk simak selengkapnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dibedakan menjadi dua, sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran darah 2 kali melewati jantung. Fungsi dari peredaran darah. Yang pertama yaitu sebagai transportasi. Makanan, mineral, hormon, enzim, dan zat lainnya diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa-sisa metabolisme dibawa darah menuju ke paru-paru, ginjal, kulit untuk dikeluarkan. Yang kedua yaitu penjaga suhu tubuh. Metabolisme menghasilkan energi berupa panas. Darah membawa energi panas tersebut ke seluruh tubuh sehingga darah dapat menjaga suhu tubuh. Yang ketiga yaitu perlindungan. Darah melindungi tubuh terhadap cedera dengan invasi benda asing. Yang keempat ada penyangga. Protein berperan sebagai penyangga melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH optimum pada darah. Nah, sistem peredaran darah terdiri atas darah, jantung, pembuluh darah. Yang pertama kita bahas yaitu darah. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk plasma. Darah juga memiliki karakteristik diantaranya yang pertama, darah lebih berat dan lebih kental daripada air memiliki pH 7,35 sampai 7,45. Yang kedua, warna darah yaitu merah terang dan merah tua, tergantung oksigennya. Yang ketiga, volume darah yang beredar di dalam tubuh adalah 8% dari berat badan. Komponen penyusun darah. Yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah terdiri dari protein plasma yang mengandung albumin untuk mengikat molekul kecil agar dapat diedarkan melalui darah dan menjaga tekanan osmosis koloid darah. Yang kedua ada globulin sebagai molekul pembawa lipid dan hormon juga sebagai antibodi. Yang ketiga ada fibrinogen menjadi komponen pada pembekuan darah. Yang kedua yaitu bahan campuran. Plasma darah mengandung bahan organik yang berupa glukosa, lemak, urea, asam urat, kolesterol, dan lain-lain. Garam mineral mengandung natrium klorida, fosfor, magnesium. Plasma darah juga mengandung oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah memiliki bentuk seperti cakram dengan lekukan di bagian sentralnya atau biasa disebut bikonkav. Fungsinya untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin dan juga membawa karbon dioksida ke paru-paru. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih ada dua macam. Yang pertama, granulosit yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, basofil. Yang kedua ada agranulosit yang terdiri dari limfosit dan monosit. Fungsi sel darah putih adalah menghasilkan antibodi dan juga melawan berbagai jenis organisme. Selanjutnya ada keping darah atau trombosit, fungsinya sebagai hemostasis atau pemberhentian pendarahan, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan juga pembekuan darah.
Mekanisme pembekuan darah. Yang pertama, ketika kita luka, trombosit akan pecah. Kemudian trombosit mengeluarkan trombokinase. Trombokinase bersama-sama dengan ion Ca dan vitamin K akan mengubah protombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah hingga terjadi pembekuan darah sehingga luka akan tertutup. Biasanya proses pembekuan darah berlangsung selama 5 menit. Organ peredaran darah. Organ penyusun peredaran darah ada 2, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan berbentuk seperti kerucut tumpul dengan puncak apeks. Jantung terletak di antara kedua paru-paru. Tahukah kalian ternyata jantung itu besarnya sebesar kepalan tangan pemiliknya? Bagian-bagian pada jantung. Yang pertama ada atrium kanan dan atrium kiri atau biasa disebut dengan serambi kanan ataupun serambi kiri. Fungsi dari atrium kanan yaitu menerima darah dari seluruh tubuh kecuali paru-paru, sementara atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Selanjutnya, jantung memiliki 2 katup. Yang pertama, katup bikuspidalis yaitu di sebelah kiri dan katup trikuspidalis yaitu di sebelah kanan. Keduanya memiliki fungsi yang sama-sama yaitu mencegah aliran balik darah. Yang selanjutnya yaitu ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel ini biasa disebut dengan bilik kanan atau bilik kiri. Fungsi dari ventrikel kanan yaitu memompa darah menuju ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri yaitu memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Pembuluh darah merupakan serangkaian tabung atau saluran tertutup yang bercabang dan berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan. Kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah utama terbagi menjadi 3 macam: arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama yaitu ada arteri. Ada arteri pulmonalis kanan, arteri pulmonalis kiri, dan aorta. Aorta merupakan arteri terbesar. Arteri berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Selanjutnya ada vena. Vena terdiri atas vena pulmonalis kanan, vena pulmonalis kiri, vena cava superior, dan vena cava inferior. Vena cava superior yaitu menerima darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas, sedangkan vena inferior yaitu menerima darah yang kaya karbon dioksida pada bagian bawah. Sedangkan vena pulmonalis berfungsi untuk membawa darah yang kaya ke oksigen dari paru-paru kemudian masuk ke atrium kiri. Selanjutnya yaitu perbedaan dinding pembuluh darah berdasarkan jaringan penyusunnya. Pada arteri terdapat tunika eksterna, tunika media, tunika intima, otot polos, membran elastik internal, vasa vasorum, membran elastik eksternal, nervi vasorum, endotelium, dan serat elastik pada dinding pembuluh darah. Sedangkan pada vena terdapat tunika eksterna, tunika media, tunika intima, vasa vasorum, otot polos, dan endotelium. Tentu saja lebih kompleks arteri. Yang selanjutnya yaitu kapiler. Kapiler berfungsi sebagai penghubung arteri dan vena. Kedua, mengambil zat dari kelenjar. Yang ketiga, menyerap zat makanan dari usus. Yang keempat yaitu tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan. Mekanisme peredaran darah. Sebelumnya perlu diingat ya teman-teman, untuk warna biru yaitu darah mengandung karbon dioksida, sedangkan yang warna merah darah mengandung oksigen. Yang pertama yaitu peredaran darah kecil atau pulmonalis. Peredaran darah kecil berawal dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru, melewati arteri pulmonalis, kemudian kapiler paru-paru menukarkan oksigen, kemudian dibawa ke vena pulmonalis dan sampai ke serambi kiri. Kemudian diteruskan ke bilik kiri. Selanjutnya yaitu peredaran darah besar atau sistemik. Berawal dari angka 6 atau dari bilik kiri menuju ke aorta, kemudian diedarkan
melalui arteri ke kapiler pada bagian atas tubuh dan juga bawah tubuh, kemudian terjadi pertukaran gas, kemudian diteruskan ke vena cava, kemudian kembali ke seramik kanan dan diteruskan ke bilik kanan. Tekanan darah. Tekanan darah merupakan daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada bagian jantung dan pembuluh darah. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah yang pertama yaitu ada tensimeter dan yang kedua ada stetoskop. Ada dua macam tekanan nih, ada sistol yaitu tekanan naik sampai ke puncak, ada distol yaitu tekanan menurun di titik terendah. Gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu anemia. Anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Hemofilia adalah kegagalan dalam proses pembekuan darah pada pembuluh darah yang cedera atau darah sulit membeku. Yang ketiga ada leukemia, yaitu gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak. Yang keempat ada siklemia, yaitu penyakit genetik akibat mutasi gen yang menyebabkan sel darah memiliki hemoglobin abnormal sehingga kekurangan jumlah oksigen dan sel darah merah berbentuk seperti bulan sabit. Hipertensi adalah tekanan darah arteri meningkat hingga di atas normal, sedangkan hipotensi adalah tekanan darah arteri menurun hingga di bawah normal. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.